Jadi dari kecil emang udah ini dengan seni Dan lukis hobi itu ya. ada nilai positifnya karena itu membuat saya suntuk dengan hobi itu. Saya punya uang, saya kumpulin untuk beli spidol, beli kertas-kertas, beli pastel warna, beli kanvas. Ada yang bentuknya lembaran HVS itu, saya bikin-bikin, udah tebel, saya bukukan. Itu dengan uang jajan sendiri. Oke. Jadi orang bisa ngelihat akhirnya, proses Pak, ya? itu kan. Iya. Bahwa Iya, aku oke. nggak tiba-tiba ketemu kayak gini kan. Dunia seni lukis realisme itu juga ada tantangan juga karena teman-teman lain menganggap kalau kamu menggambar sekedar itu ngapain dilukis, kan foto udah bagus gitu kan. Iya. Nah, itu juga Seperti bisa apa membuat kita jadi down juga kalau kita nggak kuat menjalani itu gitu. Dan selama ini gimana? Ketika waktu itu maksudnya ketika ada yang ngebandingin seperti itu. Kalau saya pikir selama itu dibuat oleh tangan manusia beda hasilnya dengan foto. Pasti ada emosi. Kenapa sih lukis potret masih laku sampai sekarang? Iya. Karena ada emosi pelukisnya di lukisan itu. Oke. Hai Vokanesia, ketemu lagi dengan Vika di Obsesi obrolan seputar vokasi. Dan kalau biasanya obsesi kita selalu berada di studio. Nah, untuk obrolan seputar vokasi kali ini kita jalan-jalan ya. Jadi biar nggak bosen gitu, kita mencoba hal baru ya dengan mengunjungi rekanan ya. Iya, Atau mitra kita ya. Dan Vokanesia, kalau biasanya Vika ditemenin sama Kananda, kali ini beda lagi nih temennya. Kita kenalan dulu dong sama partner Vika kali ini. Siapa dia? Halo, perkenalkan, nama saya Galang. Yes, dia adalah Widya Iswaranya BBPPM PV Seni Budaya dan multi talent pokoknya. Dia juga udah tahu kan ya kalau di tempat kita kan biasanya untuk podcast kita selalu di studio. Iya, Nah kali ini kita spesial di awal tahun ini kita jalan-jalan ya. betul. Jalan-jalan. Jadi ini episode pertama dan perdana kita Ya. untuk podcast keliling ya, Obsesi. Jadi emang nanti kita akan mengunjungi dudi-dudi ataupun sekolah-sekolah Yes. yang bersifat vokasional, Ya, yang mana nanti mitra kita kita. akan ulik banyak hal dari narasumber-narasumber kita. Nah, kali ini ya Mbak ya, Yep. kita datang ke Salah satu mitra kita, mitra kita. ya Dudi, ya, yang Yaitu- selama ini bermitra dengan BBPPM PV Seni Budaya pastinya. di bidang seni lukis. Iya. Ya, ini Oke, dia kalau langsung kita sambut Bapak Bapak Melodia. Melodia. Ya, boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan, selamat Boleh tepuk datang tangan, Pak teman-teman, boleh tepuk Melodia. tangan. Apa kabar Iya. Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Menjalankan ibadah puasa atau Masih. ya Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Ini luar biasa Baik. banget ini di tengah kesibukan Pak Melodia. Iya. Ketika kita hubungin langsung oke gitu ya Pak Iya. ya. Terima kasih sekali Kalau Bapak. buat Balai Budaya siap. Wes mantap. Terima kasih banget sebelumnya. Baik, Oke, Mbak. di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Melodia berkaitan dengan Bapak pastinya, Tentu kemudian saja. juga dengan Karir. beliau juga, terus juga yang berhubungan dengan Bapak yang selama ini bermitra dengan BBPPM Iya, Seni dan Budaya. dalam urusan peningkatan upskilling Yes. atau reskilling guru-guru seni lukis. Iya, tentunya, gitu. khususnya Oke. Ya, dan Pak Melodia ini dari namanya Melodia gitu kayaknya. Tapi kok ini lukis lebih gitu ke Pak? ini, kok lukis Boleh gitu, nggak Pak? diceritakan ini Pak? Dulu mungkin pengennya jadi ini pemain musik mungkin orang tuanya Pak atau bagaimana Pak? Itu harapan orang tua mungkin ya. Oh gitu. Oh, Kan oke. waktu dikasih nama kan nggak tahu juga. Iya. Cuman waktu saya udah mulai gede, saya cerita, saya tanya juga, dia nggak pernah cerita kenapa namanya Melodia. Meskipun jadi bahan candaan teman-teman, kok namanya Melodi tuh nggak gitar aja gitu, nggak bass aja gitu. Dan dia nggak pernah cerita kenapa. Ya saya pakai aja karena memang cuma itu namanya Melodia 7 huruf aja itu, sesuai dengan akta kelahiran. Berarti dulu Bapak berkuliah di Di isi Asri ya Pak? berarti? Asri, Fakultas Seni Tahun Rupa, berapa jurusan itu? Seni Lukis. Tahun berapa itu Pak? Tahun 85. Oh, 85. Jadi saya lulus SMA, saya langsung daftar di sini, diterima, saya kuliah di sini. Tapi lahir di Di Jakarta. Jakarta ya Pak ya? Oke. Jadi Bapak ini sudah berapa lama jadi dari awal itu berarti dari lukis juga? Ya, Sebagai lukis. seniman Iya, lukis iya, gitu iya, ya? iya. Dulu nggak terpikir juga bisa hidup jadi sebagai pelukis. Oke. Jadi ketika itu kan bapak saya cerita sama bapak saya kan bahwa ini ada temen
sama-sama ikut bimbingan tes dulu untuk masuk perguruan tinggi negeri, ngajak saya sekolah di seni rupa di ISI. Kan saya nggak tahu tuh, karena informasi itu kan sangat belum tentu semua orang tahu, masih SMA kan. Terus saya nggak kepikiran saya akan diizinkan, karena saya anak laki-laki pertama di keluarga kan, pasti nggak boleh lah sama ibu saya. Terus begitu saya cerita sama bapak saya bahwa ada teman bimbingan tes ngajakin di ISI itu, dibolehin sama dia. Kamu kan suka gambar, tuh kamu sana tuh sekolah gambar tuh tiap hari, dibilang gitu kan. Ntar kalau kamu nggak suka, kamu pilih sekolah lain di swasta di Jogja banyak bagus-bagus gitu. Akhirnya saya coba diterima. Justru teman saya ngajak itu nggak diterima. Oh gitu. Yang itu kan teman bimbingan tes, dia masih interior tapi nggak diterima. Terus begitu saya jalani, ternyata setahun pertama itu saya senang sekolah ini. Karena lucu-lucu temannya. Gitu. Seniman tuh senang bercanda semua tuh. Dan nggak ketemu matematika. Nggak ketemu matematika. Ini dia. Ya, jadi emang dari awal ya Bapak itu Dari suka awal. Dari awal mencoba dan ternyata lolos. Akhirnya nyoba untuk kuliah di situ dan ternyata malah lolos gitu ya. Jadi dia tahu saya dari kecil memang senang melukis loh, senang menggambar. Cuman dulu kan nggak ada fasilitas yang mendukung ketika itu. Jadi bapak saya mungkin karena kesibukannya, jadi saya senang gambar, biarin gambar dia, dikasih bahan segala macam. Sampai guru SD saya memberitahu bahwa ada sekolah khusus seni lukis di Jakarta. Coba kamu temuin di sana tuh, bagus itu. Terus saya coba tuh ke sana. Dulu kan namanya SOKA, Sasana Olah Kesenian Kak Alek. Dulu itu ada Tino Sidin dan Kak Alek di TVRI. Tapi Kak Alek juga di situ. Enggak, Kak Alek nggak begitu terkenal karena dia cenderung anak-anak yang remaja ke atas. Yang populer kan Tino Sidin kan, menggambarkan bentuk 3 jadi bentuk bebek gitu kan. Kayak gitu-gitu. Terus saya coba daftar ke sana, saya diterima lah, mesti terima orang khusus kan. Awalnya diantar sih, tapi setelah itu kan saya suruh jalan-jalan sendiri. Setahun saya dapat di situ. Tapi lumayan tuh, itu pertemuan pertama saya dengan cat minyak gitu. Dengan bahan cat minyak. Kan sebelum tahunnya cuma spidol, pensil warna kan. Itu di tahun berapa itu yang itu masih SD sekitar 80-an lah. Sudah berkenalan dengan jadi itu ya. Ini ya, jadi dari kecil emang udah ini dengan seni dan lukis hobi itu ya. ada nilai positifnya karena itu membuat saya suntuk dengan hobi itu. Saya punya uang, saya kumpulin untuk beli spidol, beli kertas-kertas, beli pastel warna, beli kanvas. Dan saya secara mandiri mengumpulkan karya itu. Ada yang bentuknya lembaran HVS itu. Saya bikin-bikin, udah tebel, saya bukukan. Itu dengan uang jajan sendiri. Dan itu ada semua barang itu sampai sekarang. Artinya kalau itu saya nggak jadi pelukis, itu sekedar kenangan aja. Karena jadi pelukis jadi bernilai. Karena jadi orang bisa ngelihat proses ya? itu kan. Aku nggak tiba-tiba ketemu kayak gini kan. Tapi kalau dari awal sendiri nih Pak, Bapak itu mulai untuk melukis itu dari awalnya apakah diminta? Enggak, maksudnya alirannya itu loh. Dari gaya, awal gayanya style, kayak gitu, stylenya kayak gitu. Apakah dari awal emang aku pilih yang ini nih stylenya atau yang seperti ini misalnya? Atau mungkin awalnya bebas dulu, baru setelah seiring berjalan waktu baru. Kalau di seni rupa di situ seni lukis itu bebasin. Jadi siapa aja silakan menggambar dengan banyak style. Jadi saya mencoba semua itu. Tapi kecenderungannya memang saya melukis yang ada bentuknya. Jadi itu realis, impresionis kan masih bentuk gitu. Surrealisme. Jadi nggak ekspresif enggak. Dan akhirnya jatuh ke realisme. Mengapa Pak? Kenapa fotorealisme ya? Kenapa kok pilihnya Karena itu? orang kita kan cenderung lebih gampang menerjemahkan dalam bentuk gambar yang nyata. Orang bisa bercerita tentang apa, audiens akan paham kan maksudnya apa. Saya juga kepengennya seperti itu, menceritakan apa yang aku obsesikan jadi sebuah lukisan dan orang-orang paham. Bisa dengan cepat memahami itu ya. Meskipun tentu setiap orang punya interpretasi beda-beda ya dengan karya tersebut. Dunia seni lukis realisme itu juga ada tantangan juga karena teman-teman lain menganggap kalau kamu menggambar sekedar itu ngapain dilukis? Kan foto udah bagus gitu kan. Itu juga seperti bisa membuat kita jadi down juga kalau kita nggak kuat menjalani itu gitu. Dan selama ini gimana? Ketika waktu itu maksudnya ketika ada yang ngebandingin seperti itu? Kalau saya pikir selama
itu dibuat oleh tangan manusia, beda hasilnya dengan foto. Pasti ada emosi. Kenapa sih lukis potret masih laku sampai sekarang? Iya. Karena ada emosi pelukisnya di lukisan itu. Oke. Ketika mau melukis, itu untuk inspirasinya sendiri, itu muncul tiba-tiba langsung lukis atau nyari dulu inspirasi gitu, Atau Pak? keliling justru Pak, justru Ya, biasanya melihat saya kalau- lanskap-lanskapnya. Itu ada juga yang model seperti tadi. Jadi saya punya ide apa, terus nggak punya bahannya, saya keliling. Oke. Jadi saya akan menyiapkan waktu untuk hunting foto segala macam itu. Tapi kan itu udah ada sebelum-sebelumnya kan. Jadi peristiwa yang saya mau ceritakan sekarang udah jadi obsesi Iya, iya, iya. pikiran kita selama ini kan. Iya. Jadi misalnya saya dulu tinggal di Jakarta, kecil di Jakarta, tinggal di lingkungan orang-orang Betawi, yang kemudian digusur. Terus teman-teman saya hilang semua itu, teman kecil saya. Ketika saya ke Jogja, saya melihat kota yang mulai berubah dari kota tradisional ke kota metropolis. Iya, iya, di mana mulai muncul mal-mal, perubahan gaya hidup Iya. misalnya gitu. Itu kan mengalir begitu dalam pikiran. Iya. Jadi ketika saya akan cerita melukis apa, udah tinggal jalan aja. Kepantik begitu gitu aja. ya Pak ya, memori-memori yang Bapak punya sebelumnya. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak untuk prosesnya sendiri, proses kreatif Bapak ketika Bapak itu mau melukis gitu Pak. Nah itu bisa diceritakan ke Vokanesia yang saat ini menyaksikan gitu. Pertama-tama setelah saya punya ide tadi, saya hunting foto kan. Nah, setelah fotonya dapat, itu diseleksi foto tadi untuk jadi sebuah lukisan. Karena kan tidak semua yang ada di foto kan bagus untuk dilukis. Ya. Bisa juga kita merasa kurang. Ya. Jadi saya harus tambah dengan foto lain untuk mendukung apa yang saya ingin ceritakan. Oke. Ya, berikutnya sama lah dengan melukis pada umumnya kan. Bisa kanvas kosong, diseket, diwarnai step by step. Saya gambarnya langkah demi langkah, jadi layer per layer. Oke. Itu bisa 3 lapis itu. Tiga lapis ya, Nah, satu lukisan. Untuk mencapai detail seperti ini itu butuh 3 lapis. Dan itu Berapa lama Pak? Nah, batu berapa lama itu benar? Berapa Kalau lama, Pak? ukuran Misal ini deh Pak, yang Ini 2 paling bulan, bisa 3 dilihat. bulanan ini. 3 bulanan ya. Rata-rata sebulan kalau ukuran semeter kali 65 gitu. Dan apakah dalam 3 bulan itu Bapak menyentuki ini sepanjang itu, serentang waktu itu, atau sewaktu-waktu Ada Bapak jeda. saya tak gambar yang lain Ada jeda atau gitu. pengen gambar yang kecil deh untuk rilis sesuatu misalnya. Enggak, saya akan selingi dengan melukis yang lain. Karena nggak mungkin saya menekuni ini 3 bulan terus-menerus. Pasti bosen, pasti bisa muak nanti. Jadi saya misalnya udah satu warna semua ini di warna dasar, itu saya balik kanvasnya, saya melukis yang lain, yang baru. Oke. Jadi ada penyegaran. Nanti setelah yang tadi itu saya kerjakan kedua itu udah diwarnai juga semua, saya ketemu ini kan saya semangat baru lagi. Iya. Begitu terus menerus. Jadi kalau orang misalnya tanya dalam setahun punya berapa lukisan, itu susah dihitungnya. Karena bisa aja kan lukisan tadi jadi bergabung dengan karya berikutnya. Iya, 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 iya. Oke. Ternyata 3 bulan bisa bikin 3 nih ternyata gitu. Iya, iya, iya. Tapi rata-rata sebulan 1 rata-rata sih. Rata-rata ya. Jadi kalau ini Tapi ini sampai 3 bulan. Anggapnya ini 3 lukisan kan gitu. Oke. Dengan ukuran yang besar. Ukuran yang besar. besar. Nah, menarik banget nih. Kalau ini ukuran besar rata-rata segitu ya. Nah, dengan kalau misalnya mungkin ada juga kan lukisan-lukisan yang kecil gitu, Iya. Pak. Nah, itu gimana, Pak? Lukisan kecil juga sama ngerjainnya, sama sulitnya. Sama. Karena Sejauh kan mana sulitnya kalau- antara yang besar sama yang kecil? Kalau secara sulitnya hampir sama. sama. Kalau besar kan dia bidangnya besar, berarti harus pakai kuas lebih besar. Oke. Kalau kecil kuasnya lebih kecil. Tapi untuk detailnya yang kecil lebih banyak. Oh, malah seperti Karena itu. lebih kecil-kecil tuh dia. Jadi harus lebih teliti lagi Nah, gitu ya. Padahal secara ekonomis itu rugi. Oh, gitu. Karena saya gambar kecil 3 minggu dengan gambar besar sebulan lebih seminggu, lebih banyak uang yang sebulan lebih seminggu. Tapi tetap gambar juga. Tetap gambar juga. Itu soal kepuasan soalnya. Ya, Oke. gambar. Jadi karena ada pelukis yang belum tentu loh gambar kecil bisa bagus. Ketika dia gambar besar bagus. Belum tentu gitu ya? juga. Menguasai ruang itu nggak gampang ternyata. Dan ke depan saya ingin menekuni gambar-gambar yang lebih kecil lagi. Maksudnya ukuran-ukuran yang Ya. di bawah semeter. Kecil. Di sekoin misalnya Pak. Oh, nggak mungkin. Oh, enggak usah. Tambah pusing. Di bawah semeter lah, gitu 560, 30, 50, 50. Karena sekarang ada kecenderungan pelukis-pelukis yang kloter-kloter yang sudah mapan itu, dia nggak mungkin beli gambar gede lagi. Udah nggak punya ruang. di Zamannya rumahnya. sudah lewat. Terus gitu ya, juga Pak, ya? eksekutif muda sekarang yang mulai ngoleksi lukisan, nggak punya rumah besar-besar. Di apartemen atau Yeah. rumah-rumah kecil. Yeah, Jadi saya yeah, ingin yeah, yeah. menjangkau Oke. segmen itu. Dan itu ternyata banyak sebenarnya. Jadi banyak orang-orang muda yang mulai senang lukisan, jadi nggak cuma Iya, 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 majang iya. poster gitu. Ya. Kepengen punya, cuma ada kekhawatiran, udah mahal harganya gitu kan. Nah, saya punya pengalaman ini. Jadi saya punya
penggemar lah ini. Yeah. Dia orang tinggal di Malang tapi kerja di Gresik, Surabaya. Kemudian suatu ketika dia datang ke rumahku. Pertama sih itu cari informasi lah. Iya. Dapatlah buku ini ada di Tokopedia kan. Oke. Oh, yang mana Ini buku Pak? apa, Pak? Oh, Oh, yang ini bisa Di buku kita itu kan ada data saya dan karya-karya dan ada nomor telepon. Ini bisa saya beri nomor telepon karena itu dibuat secara mandiri. Oke. Kalau galeri nggak boleh masang nomor telepon. Nah, kemudian dia mengacaukan pasar gitu ya, Pak ya. Kemudian saya dihubungi, kontak cerita segala macam, dia suka sama karya saya. Oke. Ada waktu dia ke Jogja, itu masih jauh dari saya umurnya tuh. Oke. Terus seneng, terus mulai ngoleksi lukisan saya. Tapi yang kecil-kecil. Oke. Kayak berapa kali dibeli akhirnya tuh, dia Iya, punya iya. 4 karya kecil-kecil itu. Dalam Oke. proses waktu kita kenal itu kan sekitar 2 tahun lah gitu. Oke. Vokanisnya kita bisa saksikan ya. Ini salah satu karya dari Bapak Melodia ya. Ini detail banget untuk gambarnya, Pak. Dan saat menggambar ini ada nggak sih tantangan tersendiri? Jadi saya harus foto berkali-kali, foto utamanya, kemudian detail-detailnya. Kalau masih kurang, saya datengin itu objek, saya di-scan lagi. Diulang lagi? Saya scan langsung. Sampai segitunya ya. Kalau sekarang lebih enak, bisa masuk laptop, dibesarkan, di zoom kelihatan. Baik, oke. Ini kalau dari lukisan-lukisan Bapak nih, kita perhatikan ini, ada nggak sih Pak ciri khas dari Bapak gitu? Mungkin ada apa yang orang jadi bisa kenal, oh itu tuh lukisan dari Pak Pak Mel Melody gitu. ya, kayak gitu. Kalau orang sih umum melihatnya ini motifnya aja. Jadi motifnya, yang kenalnya. Sepeda. Dan eksekusinya ya, sebagus. Oh, jadi selama ini lebih ke sepeda itu? Sepeda Atau beca gimana? ada orang. Kenapa, Pak? Ada apa dengan sepeda dan beca ini? Saya tinggal di Jakarta, terus begitu saya kuliah di Jogja, umur 19 tahun, Iya. saya ke sini. Saya lihat sepeda banyak banget. Hmm. Kan jarang ketemu di Jakarta gitu. Oke. Dan secara visual sudah artistik. Iya, sepeda iya, beca iya, itu. iya. Tapi secara filosofis itu menggambarkan tentang perjuangan hidup. Perjuangan. Ya, sekarang saya mulai gambar bentor itu. Hmm. Itu kan fenomena juga. Iya. Bagaimana mereka mengadaptasi situasi sekarang itu dengan kendaraan. Iya. Orang butuh cepat kan. Iya. Soalnya saya ketemu sendiri, ada tukang beca yang akhirnya dia frustrasi tidak bisa Narik. narik beca lagi. Hmm. Dia mau beli jadi motor, itu biayanya Nggak juga cukup. banyak. Iya. Tuh, Oke. saya ngobrol Iya, dengan iya, dia. iya, iya. Saya pernah waktu itu juga jalan-jalan ke sekitaran Kalicode itu, Pak. Ada pengusaha itu, Pak. Saya tanya, berapa, Mas? Jadi berapa, Mas? 15, Mas. Wah, 15 terus gimana sampai bisa beli gitu loh, Pak. Iya, makanya ya, saya sepakat itu, Pak. Emang dia akhirnya Itu sebenarnya adaptasi orang-orang marginal mengatasi hidup dia. iya, iya, iya. Karena kalau dia tidak begitu kan tidak laku. Orang pengen juga cepet loh, yang naik Benar, bentor cepat semakin dan cepat nyampe. muat Iya. banyak. Gitu. Oke, dan sejauh ini dari kan banyak banget itu dari tahun 88 sampai sekarang masih banyak karya-karya yang dihasilkan sama Pak Mel ya. Secara itu arsip mungkin ada. Nah, itu pasti ada dong untuk karya-karya dari Pak Mel yang jadi favoritnya. Ini nih, karyaku paling favorit. Itu ada? Ada. Ada nggak? Cuman tidak semua aku simpan. Oke. Karena aku merasa justru di tangan kolektor lah karya itu akan terawat. Berarti malah udah di kolektor ini. Aku belum bisa. Tapi sempat merawat. foto nggak, Pak? Nanti kalau Ada, ada boleh ya, Pak ya? gambarnya Biar ada. kami bisa Kalau shoot gitu kalau ya? karya selalu saya foto, saya utamakan Gitu saya ya? dokumentasi sebelum saya kirim. Oke, baik. Dokumentasikan. Iya, iya. Jadi lumayan lengkap lah. Untuk hasil karya Bapak sendiri, lukisan-lukisan itu udah ada berapa banyak gitu Pak? Kalau banyak nggak pernah aku hitung, tapi Tapi udah. rata-rata 10 loh dalam setahun. Dalam setahun ya, dan ini udah berjalan Dengan ukuran sekiranya rata-rata ya. Sekarang dari mulai 88 lah. 88 Kan luar mulai biasa. Apa-apa. Tahun Tapi kalau pameran tunggal, ini Pak, Tunggal 93. pernah ini Ya. awal Berapa kali, Pak? pameran tunggal. Tunggal kan 3 kali. 3 kali ya Nah, Pak? ini ada katalognya semua. Oke. Oke. Ini tunggal pertama ini. Tahun 93. 93. Ini udah bagus ya ininya. Ini Oh ya. iya, 93 udah kayak 93 gini udah loh, bikin Pak. kayak gini loh ya. Tahun Ini segitu ya, orang masih 93. fotokopian itu. Pameran lukisan karya Melodia. Ini di tahun 93 ya. 93 pasca lulus. Pasca lulus. 8 bulan setelah lulus. 8 bulan Oke. setelah. Ini kalau ini copot. sepertinya Ini tadi masih ada- kuliah. Oh, ini ya Pak. Ini ya Pak. Ini TA ya Pak. Ini TA. tugas akhir ya Pak. Iya. Ini Oke. tugas akhir Mbak. Oh, ini yang Itu tugas mau di sablon akhirnya. tapi di fotokopi dalamnya, fotokopi Masjid langsung. Kuncen dicetak di Masjid Kuncen. Dan ini menarik sekali ya, ada stempelnya itu. stempel Semua ini, ada stempel penanda. seperti itu kah? Enggak, ini cuman logo aja, ini logo oke. kan. Ini kan logo Bentara Budaya. Ini menarik Ini ini penanda stempelnya. ini ya, Surat Pak ya? Melodia, ya. Oh. Tanda tanganku semua gitu, tanda tanganku dikurung kan. Mel dikurung tahun. Oh, Nah. jadi Mel bawahnya tahunnya Tahun. Nah, tapi dikurung. bikinnya? Nah, Sekarang ini Pak. Karya termahal Pak.
Ada di tangan siapa atau di tahun berapa waktu itu dibuat? Masih ingat nggak Pak? Karya termahal saya itu di pameran terjual 125 juta. Di tahun berapa? Tahun berapa itu? Tahun 2014-an. Oh, 2015 ya. Itu gede ukurannya 2,5 meter. Satu kali- lukisan ya? Iya. Senilai 125 juta. Ah, Wow, luar biasa. Itu dikoleksi oleh pemilik Sampurna, Surabaya. Oke. Kebetulan kan pamerannya di gedung dia. Ya. Saya pameran bersama ini. Oh, Aku ikut Oke. 3 karya gitu. Aha. Nah, itu yang dibeli oleh dia. Akhirnya terpilih lah itu ya Pak ya. Kalau karya lain yang lebih mahal lagi Ikhlas nggak sih Pak? Wih, ikhlas. Ikhlas. 125 juta. Enggak, siapa tahu kan kadang ada kesenangan-kesenangan yang Melukis memang begitu. yang kadang Biasanya dia kalau punya karya jual baru, nggak ya, jual nggak ya, aduh gimana karya ya, baru gitu. bagus, pasti dia akan sayang. Karena kan dia gitu loh, intensif di menggambar itu Benar, sampai Pak. selesai. Benar. Itu saya senang juga gitu. Cuman kalau misalnya dijual di koleksi mereka justru lebih terawat. Saya merasa belum mampu untuk merawat karya itu saat ini. Justru begitu ya Pak, Iya. terkadang ya, muncul perasaan itu ya. Mungkin suatu ketika lah saya akan kumpulin karya-karya yang saya suka, saya simpan buat cari arsip semacam lagi. museum lah gitu, Oke. kalau nggak galeri lah gitu. Oke. Tapi Nggak, makanya kan takutnya, ini bagus banget gitu. Kok sayang deh kalau dijual. jual nggak ya, jual? Ah gitu, iya, oke. Nggak apa-apa dijual. Tapi ternyata Kalau saya ikut pameran berarti saya boleh jual. Saya siap itu Karena ya ada Pak, kesepakatan siap yang itu ya. dipamerkan. Ada kesepakatan Oh, itu. oke, Kecuali baik. kalau memang boleh nggak untuk nggak dijual. Oke. Biasanya kalau gitu saya justru minjem karya kolektor. Oh, Jadi diundang pameran, saya nggak siap karya baru. Boleh nggak aku ikut tapi nggak dijual karyanya. boleh ada Kolektor skema masih seperti itu belum. bisa ya Pak? Ada, ada. Oh. Biasanya kalau galeri komersil, kalau pesertanya banyak nggak apa-apa. Oke. Karena kan dia banyak yang bisa dijual yang lain kan. Sementara dia butuh melodia gitu kan. Iya. Itu boleh dipinjam, disertakan tapi nggak dijual. Oke. Gitu ya. Kalau udah kondang gitu, Iya. beliau butuh melodia gitu. Nah, jadi saya Mereka yang butuh kita gitu kan. Jadi dia bilang dengan si kolektornya, ini mau ikutin tapi nggak dijual, boleh? Oh, boleh, senang banget. Iya, kalau udah Ini seniman. masuk dalam CV kan, CV karya itu. Oke, ini Kalau salah udah satu kondang bentuk itu, dari akhirnya memperkenalkan pameran juga butuh sosok-sosok itu ya Pak untuk Iya, untuk iya. Kenapa datang, mereka butuh ya. nama-nama pelukis terkenal supaya menaikkan image itu kan? Image itu Jadi ya. jadi salah satu bentuk apa namanya untuk mempromosikan atau mengenalkan produk apa lukisan-lukisan dari Pak Melodia sendiri ini ya. Jadi buat biar orang lebih Benar, jadi mengenal. kadang ada satu event-event itu ya memang butuh nama besar gitu. Iya Pak Iya, ya. iya. Untuk kemudian mereka mengundang pasar itu. Jadi Yes. pasar yang kemudian datang ke tempat itu gitu. Enggak yang kemudian kita Menaikkan kelas pamerannya. menaikkan gitu. kelas pamerannya. Iya, Jadi kenapa yang diundang bisa pelukis-pelukis terkenal mesti dia dapat dulu namanya kan? Iya. Yang lain mungkin orbitan-orbitan. Gitu. Oke, baik. Terus apa Kalau namanya? luar Pak, kalau luar negeri? Ada Sebelum beberapa pernah, Pak? kali. Beberapa Keluar kali juga. Pernah ikut art fair di Singapura. Oh, Iya. oke, Pernah Singapura. pameran realisme di Tokyo. Luar biasa. Pameran jadi dulu di yang ASEAN udah- juga Iya, pernah. iya. Oke. Kota Oke. negara-negara, kota-kota ASEAN. Gitu kan. Iya, 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 iya. Baik. Terlepas dari lukisan, Pak. Bapak kan selama ini sebagai seniman lukis ya? Ya. Ya. Kalau misalnya untuk kegiatan Bapak sendiri selain melukis gitu, ada nggak sih kegiatan lain gitu, Pak? Nggak ada Ronda mungkin, ronda. Rendah kegiatan sosial di kampung. Nggak ada. Pure ya Pak ya? Ini pure Saya- dari lukis gitu. Saya hanya dari melukis. Ini pelukis sejati ini ya. Ya, sekali-sekali diundang semacam Sesuai jadi himne Mbak. Sebagai seniman. diundang oleh balai misalnya kan sesekali atau yang ngomong di mana lah gitu sekali-sekali. Oke, Tapi iya. fokusnya ke lukisan. Tetap lukis ya. Karena saya merasa saya nggak punya kemampuan lain. Jadi beberapa teman kan, Bu, kamu usaha lain lah yang bisa buat jaga-jaga. Menulis Pak? Enggak juga. Konon katanya sekedar Bapak, hobi aja. oh, Sekedar hobi. konon Hobi katanya aja. Bapak suka mencurahkan isi pikirannya di Iya. Facebook gitu Pak. Siapa tahu kan menjadi penulis. Ya itu sekedar Ini. menarasikan tentang saya dan karya-karya saya. Baik. Nah Pak, pernah nggak Pak pas menggambar gitu atau nyeket gitu tiba-tiba apa kalau anak Gen Z bilang itu creative block Pak, atau pikiran yang stuck gitu. Oh, pernah, Nah gimana pernah, sih Pak? pernah. Mengatasinya tuh gimana Pak? Mengatasinya dengan refreshing. Jadi saya Jalan-jalan. main ke rumah seniman, Oke. ngobrol, lihat kamera, Oke. lihat buku, lihat Iya, film, iya, itu iya, bagian iya. dari refreshing itu. Refreshing itu untuk kemudian Refreshing untuk- menuntaskan Ya, ini ya. Yes. Kenapa kita harus datang ke pameran kan juga untuk membuka jaringan ke teman-teman, ke galeri. Karena ada kecenderungan seperti itu. Kalau kita jarang muncul di event-event tertentu, ketemu teman-teman, kita nggak akan diingat.
Ketika dia punya event, dia nggak ingat aku tuh. Iya. Oh, rasa Iya. dijor atau ngetok kok gitu. Benar-benar. Itu bagian Oke. dari kita Iya. menghumaskan diri kita. Ya. Benar-benar. Garap sendiri boleh, tapi tidak ada beruntunglah untuk kemudian berjejaring, bersosial di ruang-ruang yang lain gitu ya Pak ya. Oke. Jadi kalau di Facebook saya menceritakan tentang diri saya dan karya saya, karena saya berkaca dari bapak saya yang penulis itu. Dia penulis, Bapak tapi penulis Pak? penulis, sastrawan dia tuh. Sastrawan? Iya. Barengan sama Rendra, sama Taufik Ismail. Oh, era Yang lama dong Pak. sastrawan ya. Sejak ini ya Pak ya. Tahun berapa itu Pak? Angkatan 66. ya, Angkatan masuk. 66. Heeh. Jadi Berarti karya emang dia- darah seni udah mengalir dari dulu ya? Betul. Iya, Darah makanya seniman. namanya Melodia tadi. Melodia itu. tadi ya, oke. Karena dia seniman. Kasih namanya unik gitu. Iya. Sampai akhir hayat seniman atau kemudian beralih profesi kalau Bapak setelah dia hijrah ke Jakarta, Jakarta. dia nulis jadi sastrawan itu di Padang. Kan aslinya saya Padang. Iya. Ketika dia ke Jakarta, dia masih aktif nulis di percetakan segala macam. Terus dia kerja di stasiun televisi TVRI. Tidak menulis sastra lagi, tapi menulis tentang televisi, jurnalistik. Diminta ngomong soal itu. Iya, berarti emang lingkungannya dunia seni ya dari awal gitu ya. Dia kan dulu sastra Inggris, jadi bahasa Inggrisnya jago. Kalau ada orang pegawai televisi yang dikirim keluar, dia menang terus. Iya. Karena tes bahasa Inggrisnya bagus terus dia. Oke. Tahun segitu dia udah kemana-mana tuh. Udah ke Jerman, ke Wales, ke Inggris, ke Amerika, ke Australia untuk televisi. Dan itu dibagi ya dalam tulisan dia tentang televisi. Tapi untuk internal kan. Iya. Tapi sejauh ini Bapak sebagai seorang seniman nih, sejauh mana sih kenapa namanya kita dalam menjalin hubungan itu sejauh mana pentingnya dalam menjalin hubungan dengan sesama seniman, kemudian juga dengan ya kolektor dan atau pasar lah, nah gitu. Itu gimana Pak? Ya kita harus punya attitude ya. Jadi kita harus Gimana tuh, Pak? menjaga omongan kita dan hal-hal baik lah tentang itu. Iya. Jadi misal dengan kolektor dulu ya, saya masih suka ngirimin ucapan-ucapan secara manual kan. Ucapan lebaran lah, tahun baru segala macam. baik. Sampai hari ini Pak? Sekarang lewat WA. Oke, boleh. Masih itu. Baik. Di Black segala macam. Itu kan dalam rangka membina jaringan juga. Oke. Iya. Dan Bapak kan ada ini ya galeri ya? Ada galeri ya Pak ya? Galeri saya di rumah ini. Jadi Ada namanya nggak? Ada namanya nggak? Studio Lukis Realis Melodia. Studio logis. Studio lukis realis Melodia. Dudinya di situ. Namanya, nama Oke, Dudi. iya. Baik, Bapak, karena emang sedang azan, kita break sejenak dulu. ya. Ya. Nanti kita akan Kita nanti akan lanjutkan. lanjutkan lagi untuk obrolan kita barengan Bapak Mel. Baik, terima kasih.